kelompok 2 Niaga Muda. Perkenalkan, aku Joy, Aku Niwa, aku Sofia, aku Nasyira, aku Nara. dan aku Lisa. Guys, are you ready? Ready. Siapa kita? Kelompok 2 izin. Singkat saja, kelompok 2 Paham. sebelah kanan, Kanan. sebelah kiri, Kiri. tepuk tangan. Oi. Kelompok 2 Sikat. Niaga Muda. Yes, girl. Niaga Muda. Yes, girl. Neng, mau saya bantu? Nggak usah mbak. Nggak apa-apa Neng, Bisa saya sendiri bantu. kok. Kasihan liatnya. Yaudah, makasih ya mbak. Kapan Neng? Bayar parkir dulu. Tadi kan banyak nggak ada. Neng nggak lihat ini seragamnya? Iya, udah deh. Tapi sayangnya nggak ada cash. Ya nggak apa-apa, nggak ada kiris kok, saya ada kiris. Udah deh. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba disamperin tukang parkir, padahal mereka juga gak bantu jagain motor kalian? Atau pernah nggak kalian terpaksa parkir di pinggir jalan, soalnya mau beli makanan bentar dan gak ada tempat parkirnya? Parkir liar, pungutan liar merupakan dua hal yang sudah sangat sering kita temui, terutama di kawasan padat pendidikan seperti Jatinangor. Halo, kami dari kelompok 2 Niaga Muda. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil karya ilmiah kita yang berjudul Analisis Dampak Parkir dan Pungutan Liar terhadap Kenyamanan Pengunjung Kawasan Usaha di Jatinangor. Sebelum kita jauh membahas lebih dalam, penting nih untuk kita tahu kenapa sih kelompok kami memilih untuk membahas topik ini. Seperti yang kita tahu, di Jatinangor itu banyak universitas besar berdiri. Ada ITB, Unpad, Kopin, IPDN. Jadi wajar kalau Jatinangor itu menjadi salah satu kawasan akademik terbesar di Kabupaten Sumedang, dengan ribuan mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum yang beraktivitas setiap harinya di sini. Dari keramaian itu tentu mempunyai dampak positif, yaitu bertumbuhnya usaha-usaha kecil di kawasan Jatinangor, terutama di Sayang dan Cikeruh. Tapi dari keramaian itu juga ada satu masalah yang terus-menerus terjadi dan sudah dianggap biasa saja oleh orang-orang sekitar sini, yaitu parkir dan pungutan liar. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir, parkir dan pungutan liar itu bukan masalah yang sepele. Bayangkan orang datang ke sebuah toko untuk berbelanja atau sekedar melihat-lihat. Tiba-tiba mereka dimintai atau dipungut biaya tak terduga. Lama-kelamaan, kondisi ini pasti membuat orang tersebut malas untuk kembali lagi ke toko tersebut. Nah, dari sini kita bertanya nih, seberapa besar sih dampak dari parkir dan pungutan liar ini terhadap kenyamanan konsumen pada usaha-usaha di Jatinangor? Dari fenomena tadi, kami merumuskan 3 pertanyaan utama dalam penelitian ini. Pertama, faktor apa yang melatar belakangi munculnya parkir dan pungutan liar? Yang kedua, bagaimana penanggulangan keberadaan parkir dan pungutan liar dan dampaknya terhadap kenyamanan konsumen di Jatinangor? Dan yang ketiga, bagaimana kendala penanggulangan keberadaan parkir dan pungutan liar dan dampaknya terhadap kenyamanan konsumen di Jatinangor? Untuk menjawab itu semua, kami punya 3 tujuan. Pertama, mengidentifikasi penyebab parkir dan pungutan liar di Jatinangor. Kedua, menganalisis dampak parkir dan pungutan liar terhadap kenyamanan pengunjung kawasan usaha. Dan yang ketiga, mengevaluasi upaya penanggulangan yang telah dilakukan beserta kendala yang dihadapi. Untuk metode pengumpulan data sendiri bersifat kualitatif dan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara terhadap tukang parkir, serta penyebaran survei untuk konsumen pelaku usaha. Lokasi penelitian yang kita ambil ada di Kelurahan Sayang dan Desa Cikeruh, Jatinangor. Subjek penelitiannya seperti tadi yang sudah disebutkan, ada pengunjung kawasan usaha, pelaku usaha seperti UMKM, dan juru parkir. Definisi parkir liar sendiri, parkir liar adalah praktik memarkir kendaraan di lokasi yang tidak resmi atau tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir, seperti di bahu jalan, trotoar, atau area-area tertentu yang tidak memiliki izin pengelolaan parkir. Keberadaan parkir liar ini umumnya terjadi karena tingginya kebutuhan parkir dan terbatasnya fasilitas parkir resmi. Di kawasan yang ramai seperti di Jatinangor, kondisi ini sering ditemukan di kawasan usaha atau di pusat aktivitas masyarakat. Karakteristik parkir liar antara lain menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai area parkir, tidak memiliki izin atau pengelolaan yang resmi, berpotensi menyebabkan kemacetan, serta mengurangi kenyamanan pengguna jalan dan pengunjung kawasan usaha. Namun, permasalahan yang terjadi tidak hanya terkait lokasi parkir yang tidak sesuai dengan aturan. Dalam praktiknya, parkir liar seringkali disertai dengan adanya pungutan biaya yang tidak resmi kepada pengunjung. Oleh karena itu, selanjutnya kami akan membahas mengenai pungutan liar.
Definisi pungutan liar sendiri, pungutan liar merupakan tindakan meminta atau memungut sejumlah uang tanpa dasar hukum, izin, atau kewenangan yang resmi dari pihak yang berwenang. Dalam konteks penelitian ini, pungutan liar sering ditemukan pada aktivitas perparkiran, yaitu ketika pengunjung diminta membayar biaya parkir yang tidak memiliki ketentuan resmi maupun bukti pembayaran yang jelas. Karakteristik pungutan liar dapat dilihat dari tarif yang tidak memiliki standar yang pasti, tidak disertai karcis atau bukti pembayaran yang resmi, hasil pungutannya tidak masuk ke pendapatan asli daerah atau PAD, serta menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat. Dari sisi ekonomi, praktik ini dapat merugikan masyarakat karena menambah pengeluaran pengunjung dan menciptakan persepsi negatif terhadap kawasan usaha yang dikunjungi. Praktik parkir dan pungutan liar dapat dibedah melalui dua kacamata, yaitu hukum dan ekonomi. Melalui segi hukum, berdasarkan pasal 43 UU nomor 22 tahun 2009, penyediaan fasilitas parkir umum itu hanya boleh diselenggarakan di luar ruang milik jalan dan wajib memiliki izin resmi dari pemerintah daerah. Jadi aktivitas parkir di bahu jalan Jatinangor oleh oknum jukir ilegal ini jelas melanggar hukum karena tidak punya dasar legalitas sama sekali. Kedua, dari perspektif ekonomi, praktik pungli ini dapat menyebabkan kebocoran PAD. Uang yang harusnya masuk ke kas daerah untuk membangun infrastruktur publik justru hilang di jalanan. Selain itu, pungli juga meningkatkan biaya transaksi masyarakat serta merusak kenyamanan pengunjung, sehingga hal ini juga secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kunjungan konsumen terhadap suatu UMKM atau usaha. Lalu, apa penyebab dari parkir liar? Yang pertama, karena kebijakan dan aturan dari pemerintah yang masih kurang tegas dalam menangani parkir liar ini. Kemudian ada pula karena penyebabnya keterbatasan lahan atau infrastruktur yang kurang memadai, sehingga karena masalah ini belum terus-terusan ada dan belum dibenahi, maka muncullah perilaku dan kebiasaan dari masyarakat untuk melakukan praktik parkir liar dan memunculkanlah juru parkir atau yang biasa kita sebut sebagai pungutan liar. Kami melakukan dua metode untuk pengumpulan data, yaitu wawancara dan kuesioner. Kami mewawancarai 5 tukang parkir di daerah Jatinangor, termasuk penjaga parkir Indomaret, Alfamart, tukang soto, maupun tukang bubur. Kebanyakan dari mereka antara memang sudah pernah melalui pelatihan oleh pemerintah daerah atau memang bekerja sama dengan pemilik usaha atau lahan. Kebanyakan dari mereka membagi shift dengan tukang parkir di wilayah yang sama, baik membagi hari maupun waktu. Ada tukang parkir yang memang bertujuan membantu seikhlasnya, namun ada juga yang merasa bahwa jasa mereka harus dibayar dan masih kurang dihargai oleh masyarakat, terutama mahasiswa yang menolak untuk membayar parkir. Kami juga menyebarkan kuesioner yang diisi oleh 28 mahasiswa di daerah Jatinangor. Dari segi parkir liar, kebanyakan dari responden cukup sering menemukan parkir liar dengan hampir 90% responden merasa tidak nyaman dengan adanya parkir liar. Tak hanya itu, lebih dari 50% responden juga beranggapan bahwa parkir liar menyebabkan kemacetan serta menimbulkan rasa tidak aman. Dari segi pungutan liar, 57% responden berusaha mengurangi frekuensi pembelian UMKM akibat pungutan liar dan berusaha memilih tempat lain yang memang tidak memiliki tukang parkir. 64% responden juga menjawab bahwa biaya parkir tambahan memengaruhi keputusan dalam membeli. Namun, ada juga yang merasa cukup terbantu dengan adanya tukang parkir, ada juga yang merasa terganggu. Tak hanya itu, 67% responden beranggapan bahwa tukang parkir liar seringkali menagih biaya parkir secara memaksa, dan responden lebih sering menemui tukang parkir dengan atribut yang tidak lengkap. Sebagai penutup survei, 85% responden setuju diperlukan penertiban untuk parkir dan pungutan liar. Lalu, bagaimanakah dampak keberadaan tukang parkir liar yang ada di kawasan Jatinangor? Jika kita melihat dari sudut pandang tukang parkir liar itu sendiri, mereka mengklaim bahwa aktivitas ini murni sebagai strategi bertahan hidup dan juga kegiatan yang dapat mendorong perekonomian yang ada di Jatinangor. Mereka juga mengklaim bahwa mereka mengambil tarif sekedarnya dari konsumen agar tidak memberikan kesan yang memaksa. Namun, benarkah demikian di mata konsumen? Sayangnya, berdasarkan data kuesioner kepada 28 responden mahasiswa yang kami himpun, mereka menunjukkan adanya kesenjangan persepsi yang sangat kontras. Berdasarkan slide berikut ini, ada 3 dampak utama yang saling berantai dengan adanya keberadaan tukang parkir liar ini. Pertama, mengurangi rasa aman dan nyaman. Berdasarkan data kuesioner yang kami ambil, sekitar 75% responden menyatakan bahwa mereka tidak nyaman dengan adanya keberadaan tukang parkir liar yang ada di kawasan Jatinangor. Mengapa? Karena ketiadaannya standarisasi tarif dan juga absennya atribut resmi membuat mereka merasakan adanya intimidasi pasif yang diberikan oleh tukang parkir liar.
Bahkan, sekitar 67,8% responden menyatakan secara tegas bahwa beberapa oknum parkir liar atau tukang parkir liar itu menagih biaya secara memaksa. Kedua, mengurangi kepuasan berbelanja. Konsumen merasakan tekanan psikologis dan finansial akan keberadaan tukang parkir liar ini, terutama pada tempat-tempat komersial seperti minimarket dan juga rumah makan yang sebenarnya memberikan fasilitas parkir gratis. Ketiga, retensi konsumen menurun. Dampak psikologis ini akhirnya bertransformasi menjadi disinsentif ekonomi yang merugikan UMKM lokal yang terdapat keberadaan tukang parkir liar. Hasil kuesioner kami menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Sekitar 57,1% responden memilih untuk mengurangi frekuensi pembelian di UMKM lokal tersebut, sedangkan 57,1% lainnya memilih untuk pergi ke tempat lain yang bebas dari tukang parkir liar. Artinya, sensitivitas konsumen terhadap biaya tambahan ini mencapai 64,3% yang dalam jangka panjang dapat mengancam arus kunjungan dan juga omset para pelaku UMKM di Jatinangor. Melihat dampak sistemik yang dihasilkan dari keberadaan tukang parkir liar ini, maka diperlukanlah langkah yang komprehensif untuk menanggulangi masalah ini. Berdasarkan aspirasi dari 82,1% responden yang kami himpun yang menuntut adanya penertiban, kita bisa melihat ada 3 solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, penertiban terpadu oleh instansi yang berwenang seperti Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP Sumedang secara tegas dan berkala. Yang kedua, penyediaan infrastruktur seperti pengadaan lahan parkir resmi yang didukung dengan pemasangan papan informasi tarif resmi yang dapat mengikis celah pungutan liar. Yang ketiga, sinergi pentahelix, yaitu kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku UMKM, dan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan penelitian kami lakukan, dapat disimpulkan kenapa ya pungutan liar dan parkir liar itu marak terjadi di daerah Jatinangor. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun terbatasnya lahan parkir yang tersedia secara resmi. Oleh karena itu, mempengaruhi tingkat kenyamanan para pengunjung karena dapat menyebabkan kemacetan dan biaya tambahan yang tidak perlu. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan secara konsisten dan juga berkelanjutan itu juga perlu terhadap pungutan liar dan parkir liar. Ditambah lagi, penyediaan fasilitas parkir yang lebih memadai juga penting loh untuk menciptakan lingkungan yang tertib, teratur, dan menguntungkan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sekian presentasi karya tulis ilmiah Bahasa Indonesia dari kami. Terima kasih.